Yang Bapak minta agar supaya bupati ketika merombak struktur OPD itu harus memakai merit system. Ya, artinya otokrasi itu harus dipakai. Karena seseorang ketika menjabat sebagai kepala OPD yang dipercayakan oleh bupati dan wakil bupati itu punya prestasi dan pengalaman kerja serta kinerja yang baik. Nah, bagaimana tanggapan Bapak soal DPRD sebagai pemerintahan dan fungsi legislasi, Pak, fungsi pengawasan? Bagaimana kolaborasi Bapak lihat DPRD dan pemerintah? Saya melihat bahwa DPR dari DPRD kemarin sampai DPR hari ini dan DPRD hari ini terlihat sangat jelas bahwa ada kelemahan-kelemahan yang dilakukan oleh DPRD SBB. Contoh kecil, kalau Bapak bicara soal ini, pemerintah pusat dalam hal ini Presiden sudah menginstruksikan lewat efisiensi anggaran bahwa tidak ada yang namanya kunjungan atau yang namanya masa reses atau yang namanya kegiatan-kegiatan di luar daerah dipending dulu untuk efisiensi anggaran ini berjalan dengan baik. Tetapi hari ini DPRD mempertontonkan sesuatu hal yang tidak rasional kepada rakyat. Kenapa? Di tengah-tengah efisiensi anggaran sedang terjadi, DPR seenak-enaknya mereka melakukan kunjungan ke Jakarta, perjalanan dinas ke Jakarta, dan juga bupati melakukan hal yang sama. Dengan demikian, saya menganggap bahwa ada kolaborasi antara DPRD dan bupati untuk melakukan sebuah pembohongan besar kepada rakyat SBB. Jadi ini konspirasi Pak ya? Semacam itu. Ya. Artinya begini Pak, ini tugas fungsi DPRD. Karena kita tahu bahwa pendapatan daerah kita kan sangat kecil. Nah, beberapa sektor sumber daya alam, contoh yang kita lihat adalah Sinaba, yang kita tahu bahwa itu dikelola dan secara faktual itu masyarakat mengelola sumber daya alam itu cukup besar, tapi biayanya tidak ada. Yang kedua itu soal nikel. Nah, ini tidak ada manfaat untuk peningkatan PAD. Kemudian dari sektor pariwisata yang kita lihat banyak tempat-tempat pariwisata, destinasi-destinasi wisata banyak, tetapi tidak ada atensi dari pemerintah daerah khusus dinas pariwisata untuk mengelola menjadi pendapatan daerah. Baik juga dengan pelabuhan feri. Nah, pelabuhan feri karena fokus ada di kita. Nah, kami pertanyakan pendapat Bapak bagaimana terkait dengan hal-hal yang kami tanyakan tadi Pak. Nah, dari sisi fungsi pengawasan DPR terhadap kerja-kerja pemerintah soal pendapatan daerah Pak. Oke, menyangkut pengawasan DPRD sini, saya melihat bahwa pengawasan DPRD ini bukan saja soal pengawasan terhadap anggaran, tetapi bagaimana DPRD mampu menerjemahkan tugas selaku pengawasan itu bukan saja di anggaran, tetapi di luar itu DPRD mampu untuk bagaimana mengawasi proses dan kinerja daripada pemerintah SBB ini dari semua sektor, baik sektor perikanan, sektor pariwisata, sektor pertanian, dan sektor pertambangan. Sumber daya alam kita ini sangat luas, dan saya ingatkan kepada Pak Bupati bahwa untuk mendapatkan dan menaikkan PAD bagi daerah ini itu sangat simpel aja. Kenapa? Bupati harus mengacu kepada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang pemekaran kabupaten itu. Di situ luas laut kita sangat cukup besar, bahkan sampai di Laut Banda itu milik SBB. Dengan demikian, di sini bupati harus jeli dan cerdas dalam mengelola, gimana mengelola terkait dengan pemanfaatan sumber daya alam atau sumber daya laut
yang mana laut-laut ini kan milik SBB. Dengan demikian, saya harap bupati bisa mampu untuk lewat perda atau lewat keputusan DPR seperti apa, itu membentuk semacam UPTD di masing-masing wilayah perbatasan. Contoh, UPTD di Kota Ambon, UPTD di Masohi, UPTD di yang mana itu bisa mampu ketika ada penangkap ikan masuk ke wilayah situ, ketika mereka berlabuh di situ kita bisa tarik retribusi atau tarik pajak daripada itu, daripada sektor perikanan. Nah, sektor pariwisata di sini saya melihat bahwa pemerintah daerah tidak mampu menciptakan kondisi, padahal kita tahu bahwa kondisi letak geografis dan letak pariwisata kita ini cukup sangat menunjang untuk mendatangkan PAD yang cukup besar. Tapi di sini saya melihat bahwa pemerintah daerah dan DPRD tidak mampu menciptakan suatu lokasi atau lokasi-lokasi yang mana akan menjadi aset daerah. Dan saya lihat di sini bahwa tempat-tempat wisata ini bukan milik pemerintah daerah tetapi milik pribadi-pribadi. Bagaimana mau mendatangkan PAD sedangkan ini milik pribadi-pribadi? Ya cuma pada prinsipnya ya mungkin pajak mereka saja yang diminta, tapi Suat dividennya tidak. dividen tidak ada bagi daerah. Itu yang jadi persoalan. Soal pertambangan ini bagaimana bupati dan DPRD berkolaborasi untuk mendatangkan investor, baik investor pertambangan maupun investor pariwisata yang mampu untuk bagaimana daerah ini maju ke depan.